Ini harus dibuka tuntas Bung Albert. Jangan hanya artinya setelah ini selesai baru ini didiamkan, tidak Bung Albert. Ya, apalagi dengan adanya temuan-temuan tadi pada saat dilakukan penggeledahan di 12 lokasi yang berbeda, yang ditemukan tadi kurang lebih kalau dikonversi adanya uang baik mata uang asing maupun emas kurang lebih itu jumlahnya 470 sekian miliar. Ini juga harus diungkap tuntas Bung Albert. Bagaimana perolehannya ini? Ya, di mana didapat? Ya Bung Albert ya. Apa kaitannya dengan kasus-kasus tersebut? Diungkap. Selamat datang di Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali bersama kami di sini di YouTube channel Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Sahabat Bankung Berbicara, seperti biasa, saya tidak sendirian. Kita semuanya, ya, penonton setiap Bankung Berbicara, kita selalu ditemani oleh Bung Naga. Bung Naga, ya, narasumber top kita yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi hukum dan juga khasanah berpikir seputar hukum. Ya, Bung, gimana Pekanbaru, Bung, menurut Bung Naga belakangan ini, Bung? Baik, terima kasih Muhammad. Terima kasih kepada sahabat Siti Bankung dimanapun berada. Tentu kalau untuk suasana Pekanbaru tentu tentram kondusif ya Bung Albert ya. Apalagi kita melihat ya kan baru ulang tahun ya. Tentu ketika baru ulang tahun artinya itu menjadi kado terindah untuk Kota Pekanbaru supaya Kota Pekanbaru seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu menjadi kota yang madani, kota yang bertua dan kota yang maju ya. Artinya kota yang mampu berkembang dan lebih maju lagi dibanding dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia ya Bung Albert ya. Mungkin itu untuk sekilas Pekanbaru Bung Albert. Ya, baik, terima kasih Bung. Dan seperti biasa sahabat Bankung Berbicara, di setiap episodenya kita akan memberikan topik-topik pembahasan yang cukup menarik atau yang cukup menjadi perhatian khususnya di negara kita Indonesia. Ya Bung, langsung saja kita pada pembahasan di video kali ini mengenai tindak pidana korupsi ini, Bung. Yang mana beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan adanya berita yang mana daripada Kortas Polri ya menemukan beberapa diduga sebagai barang bukti daripada tindak pidana korupsi, yaitu adanya uang dan juga emas batangan yang ditemukan di Cafe The Clan dan juga di Rumah Sentul, yang diduga pemilik daripada kafe dan rumah itu adalah mantan petinggi yang ada di Kejaksaan Agung. Yang mana daripada hasil penemuan tersebut diperkirakan totalnya sekitar 500 miliar rupiah. Daripada hasil penemuan tersebut oleh pihak kepolisian hingga kemarin belum adanya ditemukan siapa pemilik daripada barang-barang bukti yang ditemukan tersebut. Namun kita dihebohkan lagi Bung ya, yang mana pada sore hari ini tepat pada tanggal 11 Juli 2026 mantan petinggi di Kejaksaan Agung sah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Nah, dengan apa yang terjadi saat ini, dulunya ada meme cicak versus buaya. Jadi di sini menurut dari pandangan Bung Naga, dari apa yang terjadi, dari apa berita yang beredar saat ini dan isu-isu hukum yang kita lihat saat ini, dengan adanya pemberitaan ini bagaimana Bung? Baik, terima kasih Muhammad. Terima kasih sahabat Siti Bankung berada. Tentu kalau kita mengikuti dinamika yang terjadi saat ini artinya para penegak hukum berlomba-lomba untuk menegakkan hukum. Ini salah satu tren positif tren positif. Kenapa? Karena yang namanya penindakan dalam hal tadi itu penegakan hukum khusus dalam korupsi ini lebih kepada artinya adanya recovery adanya penyelamatan daripada uang negara kan begitu. Tentu ini tujuannya supaya rakyat kita, bangsa kita ini semakin terhindar dari yang namanya korupsi. Tentu ada pemulihan aset-aset
yang selama ini diduga itu tadi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ya Iya. Bung Albert ya. Kalau kita mengikuti baru-baru ini oleh KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan di Kuansing Iya. ya, yang dalam kegiatan tersebut ya kan diduga itu Bupati Kuansing ya terlibat dalam hal adanya dugaan tindak pidana pemerasan ya, Iya. ya kan, pemerasan, sehingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Iya. ya. Artinya dan juga saat ini KPK juga melakukan giat. Begitu juga Kejaksaan Agung selama ini begitu berhasil mengungkap yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi khususnya dalam tata kelola sumber daya alam ya, Iya. pertambangan ya, yang sampai akhirnya itu kemarin itu artinya Kejaksaan Agung mampu mengembalikan kerugian negara kurang lebih berapa triliun kemarin itu, Iya. dan kita saksikan bersama. Saat ini ada lagi yaitu terkait dengan adanya pengungkapan kasus Iya. yang dilakukan daripada Kortas Tipikor ya. Iya. Kita apresiasi, artinya kita sangat mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini, kita sangat mendukung ya, karena ini artinya bagaimana supaya tadi itu memberantas yang namanya tindak pidana korupsi, dan ini sesuai dengan yaitu program Astacita daripada Bapak Presiden kita Prabowo ya, dalam hal ini ya. Terlepas daripada adanya dinamika bahwasanya ada di situ diduga akan terjadi cicak versus ini segala macam, kita nggak melihat di situ, tetapi kita melihat bahwasanya aparat penegak hukum saat ini betul-betul itu bekerja, kita dukung, kita apresiasi untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam hal ini, dalam kasus yang akan diungkap daripada Mabes Polri ini bersama dengan Direktorat daripada Polda Metro Jaya ya. Ini kan kurang lebih yaitu diduga mengakibatkan kerugian negara 5 triliun, ya kan? Ini tidak main-main Bung Albert. Iya. Apabila ini dapat diungkap dan ini bisa di recovery, dikembalikan lagi, tentu ini kan akan artinya tadi itu menambah pendapatan daripada negara. Betul. Yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu Iya. yang telah artinya itu merampas uang negara, kan Betul. begitu Bung Albert. Itu dia. Jadi itu yang mau kita lihat di sini Bung Albert. Jadi kalaupun saat ini bahwasanya pengungkapan dilakukan daripada pihak Kortas Tipikor ini tadi diduga artinya melibatkan daripada ex mantan pimpinan Kejaksaan Agung, ya ini sebenarnya lebih kepada oknum, ya lebih kepada oknum, dan ini artinya itu pengungkapan ini didasarkan kepada bukti-bukti, ya kan, bukti-bukti. Karena sebelumnya perkara ini kan ada menyasar beberapa perkara kelas kakap ya Bung Albert ya, masalah Asabri, masalah terkait blackout Sumatera, ya Bung Albert ya, batubara. Karena tadi itu krisis daripada pasokan batubara, termasuk satu lagi yaitu terkait daripada masalah kasus-kasus besar, Bung Albert ya kan, yang saat ini lagi diungkap daripada. Kita apresiasi Mabes Polri. Namun kita harus juga meminta kepada Mabes Polri jangan sebatas terkait tadi itu hanya menyasar kepada ex petinggi tadi itu, tetapi kepada seluruh elemen terkait Bung Albert. Yang terlibat. Iya, yang terlibat Bung Albert. Ya kan? Apalagi ini melibatkan daripada ex petinggi yang tidak main-main, itu kan mantan seorang Jampitsus tadi Bung Albert ya kan? Ya, yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Bung Albert. Ya, ini harus dibuka tuntas Bung Albert. Jangan hanya artinya setelah ini selesai baru ini didiamkan, tidak Bung Albert. Ya, apalagi dengan adanya temuan-temuan tadi pada saat dilakukan penggeledahan di 12 lokasi yang berbeda, yang ditemukan tadi kurang lebih kalau dikonversi adanya uang baik mata uang asing maupun emas kurang lebih itu jumlahnya 470 sekian miliar begitu Bung Albert ya kan? Betul. Itu tadi. Ya, artinya ini juga harus diungkap tuntas Bung Albert. Bagaimana perolehannya ini? Ya, di mana didapat? Ya Bung Albert ya. Apa kaitannya dengan kasus-kasus tersebut? Diungkap dan juga kepada seluruh ya Bung Albert, tidak terlepas seperti itu. Bagaimana pihak-pihak terkait juga harus diungkap Bung Albert. Apalagi dengan sudah ditetapkannya tadi itu ex mantan sebagai daripada artinya tadi itu penerima ibaratnya tadi itu tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pencucian uang Bung Albert ya. Nah ini jangan main-main Bung Albert. Ya, karena publik melihat Bung Albert. Publik mengapresiasi
publik mendukung, publik memberikan harapan kepada Kortas Tipikor, Mabes Polri yang berhasil mengungkap kasus ini. Apalagi dalam hal ini tadi ada dugaan kurang lebih 5 triliun Bung Albert. Iya. Ini kalau Kerugian negara. iya, kalau ini bisa dikembalikan, tentu ini bisa memulihkan daripada kerugian negara yang selama ini Bung Albert. Betul. Ya kan? Iya. Ini bisa artinya digunakan untuk daripada tadi itu perbaikan tata kelola bagi bangsa, kemajuan bangsa Bung Albert. Betul. Ya Bung Albert ya. Iya. Ya, jadi kita mendukung Bung Albert, ya kan? Kita mendukung. Jadi kita mendukung sepenuhnya ini Bung Albert. Apalagi saat ini sudah semakin terang benderang. Selama ini kan Bung Albert belum ada TSK-nya kan begitu. Sekarang kan sudah ada TSK-nya. Betul. Ya, kalau kita begitu pemberitaan ada 2 orang TSK-nya kan. Iya. Salah satu diduga ex daripada mantan petinggi. Tadi salah satu juga ada itu, artinya kita tidak tahu apakah dia pengusaha atau apa Bung Albert ya. Iya. Tetapi kan dalam hal ini ada kemajuan daripada Mabes Polri. Dan kita mengapresiasi Mabes Polri, kenapa? Karena ketika mereka melakukan penggeledahan tersebut, mereka langsung menyampaikan konferensi pers. Iya. Artinya kita melihat ada transparansi. Jadi program yang dicetuskan daripada Bapak Listio Sigit ya terkait dengan presisi itu akuntabel salah satu ya kan. Baru yang kedua terkait dengan transparansi berkeadilan ya kan. Ini seakan-akan memang betul-betul diwujudkan Bung Albert. Ya, jadi kita meminta supaya ini betul-betul dibuka habis Bung Albert. Ya kan? Dibuka habis, jangan hanya terkait dengan ketika ditemukan sudah selesai, ketika ditemukan tadi itu ditetapkan adanya 2 orang yang diduga tersangka, selesai di situ, jangan Bung Albert. Karena ini kita jadikan sebagai artinya acuan pedoman supaya ke depan bagi orang-orang yang terlibat artinya dalam hal pusaran-pusaran dugaan tidak pernah korupsi tidak melakukan hal yang seperti ini, apalagi sampai nilainya tidak main-main ini Bung Albert. Ya fantastis Bung Albert ya kan? Artinya tadi itu kurang lebih 5 triliun. Yang sebelumnya oleh kejaksaan bahkan mampu mengungkap kurang lebih berapa triliun juga Bung Albert. Sudah mengembalikan kemarin itu 11 triliun. 11 triliun dari apa itu kemarin itu? Dugaan korupsi minyak goreng. Ini bagus Bung Albert yang melibatkan korporasi-korporasi besar. Ini juga kita menduga jangan sampai ada korporasi-korporasi besar juga yang ada bermain di sini. Yang terlibat. Iya, terlibat Bung Albert. Apalagi terkait dengan block out daripada PLN di Sumatera kemarin yang Bung Albert ya. Berapa hari itu sampai banyak orang kemarin dirugikan begitu. Mengalami kerugian, akibat pemadaman ya. Akibat pemadaman tadi itu Bung Albert ini tidak main-main Bung Albert ya kan? Artinya negara sudah memberikan tadi kepercayaan kepada orang tersebut supaya jangan sampai tadi itu terjadi seperti tadi itu pemadaman Bung Albert ya kan? Jangan sampai tadi itu warga dirugikan. Tetapi kan beberapa daripada pihak-pihak tertentu kan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya Bu. Tidak main-main dalam hal ini Bung Albert. Jadi kita minta itu tadi. Kita tidak ada melihat di sini yang namanya tadi yang katakan cicak persus ini, tidak. Kita betul-betul melihat bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan dari pihak kepolisian murni didukung daripada alat bukti. Karena terbukti bahwasannya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan itu dengan alat bukti berupa barang bukti tadi ya kan. Adanya beberapa temuan uang ya kan. Ada juga berkas-berkas ya kan. Kita tunggu daripada pihak kepolisian untuk lebih mengungkap lagi ini siapa aktor intelektual di balik ini, siapa yang terlibat ya itu Bung Albert perlu kita dan bagaimana uang tersebut, karena ketika kita mengikuti konferensi pers yang dilakukan daripada ex tadi petinggi kejaksaan tadi ini Bung Albert, dia menyatakan bahwasanya ada pemiliknya nanti dijelaskan. Iya, tetapi bagaimana itu pemiliknya yang dimaksud itu Bung Albert ini menjadi tanda tanya besar. Betul. Iya kan? Karena kalau kita melihat daripada profil ya daripada kita punya jabatan itu kan bisa dihitung pendapatan yang sah Bung Albert ya kan, pendapatan yang seorang pejabat itu Bung Albert ya kan, ini kurang lebih 400 sekian miliar Bung Albert ya kan, ini bagaimana Bung Albert kan, ini tentu menjadi tanda tanya Bung Albert ya kan, jelas. Apakah memang selama ini X tadi ini memang artinya terlibat dalam hal tadi ini seperti yang diduga dituduhkan TPPU, atau memang beliau ini juga bagian daripada konsorsium daripada adanya mungkin korporasi, ya kan? Atau bagaimana? Ini harus dijelaskan secara terbuka perannya Bung Albert oleh pihak kepolisian, sehingga tidak menjadi artinya tanda tanya, tidak menjadi artinya tadi itu sesuatu hal yang di tengah masyarakat itu menjadi perbincangan yang selalu menjadi tanda tanya Bung Albert.
ya kan? Ya. Sehingga terang benderang Bung Albert, ya kan? Ya. Ya, jadi kita minta kepolisian ini artinya tadi itu mengungkap apa sih perannya, tidak hanya menyatakan bahwasanya diduga terlibat TPPU, tetapi apa sih perannya, ya kan? Apakah beliau ini selama ini artinya orang yang menggerakkan, ya kan? Atau membantu atau bagaimana Bung Albert? Ini kan jadinya itu kan, itu. Jadi ini harus jelas Bung Albert. Betul. Sehingga jangan sampai terjadi tadi itu Persepsi artinya miring. persepsi miring di tengah masyarakat Bung Albert, ya kan? Yang kedua kita minta juga Bung Albert supaya seluruh penegak hukum itu harus bersinergi Bung Albert, ya. Jangan karena tadi itu ada pengungkapan lakukan daripada oleh Mabes Polri, Korps Tipikor, pihak lain merasa bahwasannya wah ini terlangkahi Bung Albert, tidak boleh begitu, ya kan? Ini harus bersinergi, karena berkolaborasi. Berkolaborasi supaya tujuannya bagaimana untuk menciptakan Indonesia yang bersih, bebas daripada aman, korupsi, Bung Albert, ya kan? Itu dia Bung Albert. Baik, terima kasih Bung. Dan memang ya, seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh daripada Kortas Polri ini, kami dari Bankum berbicara, Bung Naga tadi sudah sampaikan, kita mendukung penuh, ya, memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang berani mengungkap kasus besar ini, ya. Dan juga seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, bahwasanya jangan hanya berhenti di sini saja, tapi digali lagi, ya, korupsi-korupsi yang lain, siapapun dia, baik itu pengusaha, korporasi, atau sejenisnya. Dan kemudian Bung, ya, apakah menurut daripada pandangan hukum Bung Naga mengenai apa yang terjadi ini, bahwasanya daripada mantan petinggi Kejaksaan Agung ini tadi, apakah masih ada peluang lagi yang terlibat daripada kasus ini, Bung? Menurut jadi itu kita sampaikan tadi, tentu kan ini bisa nanti didapatkan ketika dilakukan tadi itu artinya pengembangan daripada penyidikan, ya kan? Artinya ketika ditetapkan tadi itu ada 2 orang sebagai tersangka, ya dari situ nanti bisa dikembangkan. Jadi tidak terhenti hanya sampai di sini, Bung Albert. Tentu alat-alat bukti seperti tadi itu, ya kan, barang-barang bukti tadi, ya kan, alat bukti. Sekarang kan barang bukti menjadi alat bukti di kuhap baru kan begitu, Bung Albert. Adanya temuan daripada uang, emas, termasuk mata uang asing tadi, ini harus diungkap Bung Albert, ya kan? Siapa pemilik ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Dari mana didapatkannya? Untuk apa kegunaannya? Ini harus begitu Bung Albert. Jadi tidak hanya terhenti hanya di sini saja begitu Bung Albert. Ya, tentu harus dilihat Bung Albert. Apa hubungannya dengan tadi itu dugaan-dugaan daripada perkara-perkara PT Asabri, blackout daripada tadi Sumatera, dan juga itu kasus apa lagi satu lagi itu yang sekarang ini lagi diungkap juga Bung Albert, ya kan? Itu Bung Albert. Jadi nanti di situ ditemukan. Makanya kita minta supaya ya betul-betul itu Bung Albert, betul-betul ini artinya diselesaikan dengan baik, diungkap dengan baik, dilakukan penyidikannya dengan baik, sehingga terang benderang, jelas, begitu Bung Albert. Tidak hanya sebatas sudah ketika ditetapkan sebagai tersangka berhenti di situ, tidak, tapi harus dikembangkan lagi. Karena kita tidak tahu apakah memang ada juga terkait dengan ini perkara-perkara lain juga yang melibatkan daripada diduga tersangka-tersangka ini tadi, ya kan? Atau ada juga contohnya sesuatu hal lagi di balik ini, kan begitu. Yang kita minta juga Bung Albert kepada seluruh pihak terkait, jangan sekali-sekali artinya diduga melakukan adanya perintangan, ya. Ini kan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Jadi jangan sampai terjadi obstruction of justice. Karena sebelumnya juga pihak kepolisian membuka, ya kan, akan melakukan artinya tindakan obstruction of justice bagi siapa-siapa yang mencoba menghalang-halangi. Mencoba menghalang-halangi. Jadi kita minta jangan, ya Bung Albert, ya, kepada pihak-pihak terkait. Ayo kita bersinergi, ya, kita dukung apa yang dilakukan dari Korps Tipikor. Ayo kita dukung bersama-sama. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Karena selama ini bangsa dan negara ini menderita karena apa? Karena tadi banyak uang negara ini hilang akibat ulah-ulah orang, dirampas orang, begitu. Orang-orang tertentu Bung Albert, ya kan? Padahal uang ini contoh kalau memang ini bisa nanti dikembalikan, ya kan, dipulihkan keuangan negara. Karena salah satu tujuan daripada korupsi itu kan pemulihan daripada kerugian negara. Ya Bung Albert, ya, bukan lebih kepada semata-mata kepada tindakan untuk dia lebih
dihukum berat Iya. begitu Bung Albert. Tapi bagaimana untuk recovery kan begitu Bung Ya, Albert. memulihkan. Iya, itu ketika ini dipulihkan, ya uang ini bisa digunakan contoh untuk pembangunan infrastruktur, Pembangunan ya kan? sekolah. Nah, pembangunan sekolah rakyat, Iya, ya kan? betul. Pembangunan kepada 3T, terpencil, Tertinggal. terluar, tertinggal, Tertinggal, Bung ya. Albert, ya kan? Pembangunan jembatan. Iya banyak Bung Albert, karena banyak sekarang rakyat kita masih sengsara menderita Bung Albert, Betul. ya kan? Betul. Nah itu, tetapi ada orang-orang tertentu di satu sisi itu menikmati uang negara Bung Albert, ya dengan cara tadi itu diduga tadi itu melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Iya. Jadi ini yang kita dukung. Kortas Tipikor harus berani membuka ini dan juga ini mampu memulihkan daripada kerugian daripada negara, begitu Bung Albert. Itu dia. Jadi kita minta transparansi termasuk juga seluruh alat bukti berupa tadi barang bukti uang apa segala macam harus transparansi Bung Albert, diungkap. Jangan nanti di satu sisi ketika ini artinya tadi setelah selesai dijadikan tadi pihak-pihak ini menjadi tersangka, selesai di situ saja. Betul. Dan barang buktinya juga tidak diungkap lagi Bung Albert. Ya. Nah seperti itu Bung Albert. Ya. Dan selain daripada itu ya bahwasannya kita melihat tadi bahwa ex-petinggi Kejaksaan Agung ini bahwasannya diduga di sana ada melakukan pencucian uang dan juga terlibat beberapa kasus lainnya. Apakah menurut dari Bung Naga ini nanti dapat diterapkan secara bersamaan atau terpisah, Bung? Ya, artinya nanti ini kan kembali lagi kepada pihak penyidik maupun daripada nanti pihak daripada kejaksaan dalam melakukan namanya penuntutan, kan begitu Bung Albert. Artinya bisa digabung, dakwaan bisa digabung, artinya bisa kumulatif, artinya bisa juga itu artinya berdiri sendiri kan begitu. Ada namanya itu kan kursus idealis dan kursus realis begitu Bung Albert. Ada penggabungan dan ada contohnya berdiri sendiri. Ya, namun dalam hal ini karena dia tadi berkaitan adanya tadi dia dugaan tindak pidana korupsi dan dikaitkan dengan TPPU. Ini artinya kalau kita melihat dalam perkaranya kan ini masih dalam satu perkara yang hampir bersamaan. Ya, jadi untuk memudahkan bisa jadi dilakukan itu tadi penggabungan Bung Albert, ya kan. Tapi yang mau kita sampaikan begini, kita juga memberikan apresiasi juga kepada ex daripada petinggi kejaksaan yang telah legowo, ya artinya ketika tadi itu diduga bahwasanya ini ada hubungannya, ada hubungannya dengan beliau dan beliau langsung mengundurkan diri. Ini sikap gentleman daripada seorang artinya petinggi, mantan daripada penegak hukum. Kita apresiasi Bung Albert dan kita apresiasi juga daripada pihak kejaksaan, Jaksa Agung yang langsung mengambil langkah cepat dengan tadi itu artinya tadi menonaktifkan, artinya tadi itu menunjuk pengganti beliau PLT. Iya, PLT, sehingga jangan sampai nanti terjadi artinya itu kekosongan. Iya, kekosongan vakum dalam hal tadi terkait untuk pemberantasan korupsi di dalam tubuh Kejaksaan Agung begitu Bung Albert. Itu. Jadi kita sangat apresiasi. Dan kita apresiasi juga pada pihak presiden yang juga menyampaikan pernyataan supaya ini dituntas begitu dan memberikan yaitu tadi artinya itu dorongan ya atau kekuatan kepada pihak Mabes Polri dalam hal ini Kortas Tipikor untuk menyelesaikan ini begitu. Ya, sehingga dengan adanya tadi ini kekuatan, dorongan, support daripada pihak presiden, saya rasa tidak ada lagi keraguan-raguan, ya kan? Artinya tidak ada lagi rasa ketakutan atau artinya canggung, ya daripada pihak Kortas Tipikor atau Mabes Polri untuk mengungkap ini Bung Albert, ya kan? Karena presiden sekalipun sudah menyampaikan ini harus diusut tuntas, mendukung penuh, dan rakyat bangsa Indonesia pun mendukung Bung Albert. Jadi siapapun dia dan apapun jabatannya dalam hal yang namanya terkait ketika melakukan pemberantasan daripada penegakan hukum, itu tidak ada yang namanya kompromi intervensi Bung Albert. Karena kita menganut namanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan, equality before law. Semua kita ini sama di mata hukum. Siapa yang berani berbuat tentu berani bertanggung jawab. Siapa berani bertanggung jawab tentu harus berani dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bung Albert, iya kan? Itu. Jadi dia harus berani Bung Albert
ya kan? Makanya nanti kita lihat ke depannya. Kita tetap artinya apresiasi, kita sangat artinya memberikan A+ ya. Iya. A+. Artinya kalau dibilang nilai ada di atas 100, mungkin lebih dari 100 kita berikan kepada Kortas Tipikor saat ini, ya. Bung Albert. Ya. Tetapi jangan hanya sebatas ini, Bung Albert, ya kan? Betul. Publik masih menunggu ya bagaimana pengusutan kasus ini. Betul. Dan kita minta tidak hanya terhenti di sini, semua pihak yang terlibat harus itu dapat diusut. Ya. Ya. Dan juga yang paling utama itu kinerja dari Kortas Tipikor harus mampu mengembalikan daripada itu tadi pemulihan aset daripada negara tadi, Ya. kerugian negara. Betul. Karena tujuan daripada dugaan tindak pidana korupsi itu adalah lebih kepada recovery, bukan lebih kepada punishment, Ya. ya kan? Bukan lebih kepada artinya itu penghukuman begitu, Bung Betul. Albert. Mungkin begitu, Bung Albert. Baik. Ya, terima kasih Bung Terima kasih, Bung Albert. sudah memberikan pencerahan kepada sahabat Bankum Berbicara, dan juga tadi Bung kita lupa mengucapkan juga terima kasih kepada DPR RI Komisi 3 yang sudah langsung Iya. juga ikut mendukung Ikut mendukung kinerja ya. kinerja daripada Kortas Tipikor Polri. Artinya bahwasanya selain daripada dukungan internal, rakyat juga ikut mendukung, presiden sekalipun ikut mendukung, dan juga tadi daripada Komisi 3 DPR RI juga ikut mendukung. Dan untuk itu kepada pihak Kortas Tipikor Polri, ayo kami bersama rakyat dan juga stakeholder lainnya mendukung penuh tindakan-tindakan kepolisian atas dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan tadi adanya kerugian daripada adanya indikasi daripada keterkaitan blackout Sumatera yang beberapa bulan yang lalu, dan juga beberapa tindak pidana korupsi lainnya yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis Iya. nilainya, yaitu yang seperti Bung Naga sampaikan tadi hingga 5 triliun ya Bung ya. Ya. Dan itu ya seperti yang Bung Naga sampaikan bahwasanya tindak pidana korupsi ya, dalam mengusut suatu tindak pidana korupsi ini semata-mata bukan hanya untuk punishment, tetapi recovery. Bagaimana cara supaya kerugian negara itu bisa dipulihkan. Betul. Betul, Ya. Bung Albert. Dan juga daripada apa yang telah orang-orang pihak lain yang tidak bertanggung jawab ini tadi menguntungkan dirinya sendiri ya, supaya bisa dikembalikan dan juga untuk dipakai daripada kebutuhan atau pemulihan aset-aset negara seperti yang kita sampaikan tadi Bung ya, bahwasanya bisa membangun daripada 3T tadi seperti yang Bung sampaikan tadi, Terluar. terpencil, dan tertinggal. Iya, betul, Bung Albert. Iya. Dan terima kasih sahabat Bankum Berbicara sudah menemani kita di sini ya dalam episode kali ini, dan juga Bung Naga, terima kasih ya. Siap. Dan sebelum kita mengakhiri daripada episode kita kali ini, seperti biasa, satu kata untuk pihak Kortas Tipikor Polri, Bung. Baik, terima kasih, Bung Albert. Terima kasih pada sahabat Siti Bankum Kortas Tipikor. Kami apresiasi daripada kinerja Anda. Saudara sudah menunjukkan, saudara sudah benar-benar artinya bekerja Ya. untuk mengungkapkan kasus ini. Ya. Kami mendukung penuh, namun satu hal yang kami minta supaya jangan terhenti hanya di sini, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya. Yang paling utama, saudara bisa memulihkan daripada kerugian negara yang saat ini yang dialami daripada adanya peristiwa ini. Itu yang paling utama, sehingga seperti tadi itu betul-betul bangsa kita, rakyat kita terbebas daripada yang namanya korupsi. Betul. Demikian, Bung Albert. Ya, baik ya, terima kasih Bung dan sahabat Bankum Berbicara, terima kasih. Ya, dan sebelum mengakhiri daripada video ini, kami menghimbau kepada sahabat Bankum Berbicara supaya jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.